Bab 1733 Pemurnian 1. Seharusnya bisa, Shen Yanxiao sendiri belum pernah mencobanya. Namun, karena Xiu mengatakan itu mungkin, seharusnya tidak menjadi masalah. Bahkan jika dia tidak mampu, masih ada Xiu di belakangnya. Shen Yanxiao mengeluarkan air dan beberapa pakaian bersih dari cincin ruang angkasanya dan meminta kedua naga merah itu untuk membersihkannya. Pakaian mereka sangat kotor sehingga warna aslinya telah memudar. Setelah mereka membersihkan diri dan berganti pakaian, dia meminta mereka untuk duduk di depan api unggun. Dia mengikuti arahan Xiu dan mengerahkan kekuatan suci yang tersembunyi di tubuhnya sedikit demi sedikit. Kekuatan itu adalah kekuatan tak kasat mata yang tidak mudah dideteksi di tubuhnya. Tanpa arahan Xiu, dia mungkin tidak tahu bahwa kekuatan seperti itu tersembunyi di tubuhnya. Perasaan kekuatan ilahi itu sangat lemah dan Shen Yanxiao harus mengerahkan seluruh perhatiannya saat dia dengan hati-hati memobilisasinya. Setelah serangkaian percobaan, sebuah lingkaran cahaya samar terbentuk di telapak tangan Shen Yanxiao. Itu adalah lingkaran cahaya emas yang sangat kecil, tetapi aura ilahi yang dipancarkannya sangat padat. Saat kedua naga merah itu merasakan kekuatan ini, mereka merasakan aura kematian yang tak terkendali di tubuh mereka ditekan. Shen Yanxiao hanya memadatkan lingkaran kekuatan ilahi dan itu sudah cukup untuk menekan aura kematian di tubuh mereka hingga tidak bisa lagi menyebar. Kekuatan-kekuatan ilahi memang layak menjadi yang nomor satu di dunia. Qian Yuan menahan napas dan menatap cahaya suci yang murni. Dia cukup beruntung bisa berpartisipasi dalam perang antara dewa dan iblis bersama Long Huang dan Long Miao. Dia masih ingat bahwa selama perang antara dewa dan iblis, ras dewa telah memancarkan kekuatan seperti itu. Pandangan Qian Yuan pada Shen Yanxiao menjadi rumit dan matanya dipenuhi keterkejutan. Dia tahu bahwa Shen Yanxiao adalah seorang berdarah campuran. Selain garis keturunan manusianya, garis keturunan Kaisar Naga juga telah tertanam dalam tubuhnya. Namun, kedua garis keturunan itu tidak ada hubungannya dengan ras dewa. Jadi bagaimana dia bisa memanfaatkan kekuatan yang hanya dimiliki oleh ras dewa? Shen Yanxiao dengan hati-hati memadatkan kekuatan suci di tangannya. Ini adalah percobaan pertamanya dan dia tidak berani ceroboh. Jika dia ceroboh, kekuatan suci yang telah dia padatkan dengan susah payah akan tersebar. Pada saat itu, naga emas kecil itu menjulurkan kepalanya. Dia menatap lingkaran cahaya di telapak tangan Shen Yanxiao dengan matanya yang tidak tahu apa-apa, dan ada sesuatu yang berkedip-kedip di matanya. Shen Yanxiao akhirnya berhasil mengumpulkan kekuatannya. Dia menatap naga merah yang terluka parah dan mengangguk. Naga merah itu menatap Shen Yanxiao dengan gugup. Dia jauh lebih muda dari Qian Yuan dan belum pernah melihat dewa sejati. Karena itu, dia tidak yakin apa kekuatan di tangan Shen Yanxiao. Namun, saat kekuatan itu mendekat, organ-organ dalamnya yang terkikis oleh aura kematian menjadi jauh lebih nyaman dan rasa sakitnya memudar sedikit demi sedikit. Shen Yanxiao perlahan-lahan menekan kekuatan yang terkondensasi pada dada naga merah itu. Dia menyipitkan matanya dan menahan napas saat dia melepaskan kekuatan ilahi. Kekuatan suci secara bertahap memasuki tubuh naga merah setelah merasakan aura kematian. Meskipun ukurannya hanya sebesar telapak tangan, kekuatan suci itu langsung mengalir ke arah naga merah begitu memasuki tubuhnya. Untaian aura kematian yang tersembunyi di tubuh naga merah itu dimurnikan oleh kekuatan suci itu dan untaian kabut abu-abu menguap dari kulitnya, benar-benar terpisah dari tubuh naga merah itu. Dalam sekejap, kekuatan suci telah memurnikan aura kematian di tubuh naga merah. Bab 1734 Melempar obat sendiri 1. Aura kematian di tubuhnya telah sepenuhnya dihilangkan dan naga merah itu segera merasa jauh lebih rileks. Tidak ada korosi yang disebabkan oleh aura kematian dan dengan kemampuan penyembuhan diri yang kuat dari ras naga ditambah dengan ramuan Shen Yanxiao, luka-lukanya akan sembuh dalam waktu singkat. Shen Yanxiao tidak santai. Dia mulai membersihkan aura kematian di tubuh naga merah lainnya. Meskipun belum lama sejak dia menggunakan kekuatan para dewa, Shen Yanxiao masih merasa sangat lelah. Kekuatan para dewa adalah anugerah dari Xiu dan sebelum garis keturunannya terbangun, sangat sulit baginya untuk menggunakan kekuatan ini. Menit dan detik berlalu dan Shen Yanxiao akhirnya mengeluarkan aura kematian dari naga merah lainnya. Dalam waktu kurang dari 1 jam, Shen Yanxiao tampak seperti baru saja mengalami pertempuran besar dan sangat kelelahan. Kedua naga merah itu menatap Shen Yanxiao dengan penuh rasa terima kasih. Mereka selalu berpikir bahwa mereka akan hancur.
Mereka tidak menyangka manusia di depan mereka memiliki metode untuk mengeluarkan aura kematian dari tubuh mereka. Awalnya mereka tidak yakin, tetapi baru sekarang mereka yakin bahwa Shen Yanxiao bisa melakukannya. Terima kasih banyak. Kedua naga merah itu akhirnya tidak perlu lagi menghadapi bayang-bayang kematian. Shen Yanxiao telah memberi mereka kehidupan kedua. Tidak apa-apa, aku perlu istirahat. Shen Yanxiao lelah, dan dia bahkan sedikit terengah-engah. Taoti dan Vermilion Bird segera maju dan membantunya duduk. Kedua naga merah itu sudah cukup pulih, dan mereka tahu bahwa Shen Yanxiao sudah kelelahan. Karena itu, mereka tidak maju untuk mengganggunya. Mereka mengajukan banyak pertanyaan kepada Qian Yuan tentang kematian Kaisar Naga dan mengapa mereka butuh waktu lama untuk kembali. Satu demi satu, mereka bertukar informasi. Angin sore bertiup pelan, yang terdengar hanya percakapan tiga naga merah. Shen Yanxiao memejamkan mata untuk beristirahat dan bersandar pada tubuh besar naga langit sementara Yang Si menjaganya. Vermilion Bird dan Taoti berlari untuk melihat mayat hidup itu. Naga emas kecil, yang selama ini diam, kini diam-diam bergerak keluar dari balik naga merah. Tubuhnya yang mungil tampak seperti anak berusia 7 hingga 8 tahun dan fitur wajahnya yang halus tampak sempurna. Di dahinya, dua tanduk emas pendek sangat menarik perhatian. Tanduk-tanduk ini merupakan tanda bahwa ia belum mencapai usia dewasa. Hanya naga yang telah mencapai usia dewasa yang dapat menghapus semua karakteristik naga setelah mereka berubah menjadi bentuk manusia. Naga emas kecil itu membuka matanya yang berair dan berwarna keemasan muda dan menatap Shen Yanxiao yang sedang beristirahat dengan mata tertutup di dekat api unggun. Dia ragu-ragu sejenak, dan tangan kecilnya masih menarik ujung pakaian naga merah itu. Dia menatap naga merah yang sedang berbicara dengan Qian Yuan dan mengerutkan kening. Kemudian, dia berbalik dan menatap Shen Yanxiao. Shen Yanxiao, yang memejamkan matanya, tampak sangat lembut di bawah cahaya api. Cahaya kemerahannya membuat kulitnya yang putih dan bersih tampak sangat cantik. Naga emas kecil itu menelan ludahnya dan perlahan-lahan melepaskan cengkeramannya di sudut pakaian naga merah itu. Dia melangkah maju dengan hati-hati dengan kaki pendeknya dan bergerak ke arah Shen Yanxiao sedikit demi sedikit. Yang Si merasakan kedatangan si kecil dan mendongak. Ketika naga emas kecil itu melihat Yang Si menatapnya, dia langsung berdiri terpaku di tempat. Kedua tangannya terkepal di depannya saat dia mengencangkan bahunya yang kecil dan menundukkan kepalanya. Jejak air mata terlihat di matanya yang besar. Dia berdiri di dekat api unggun sambil gemetar, tidak berani melangkah maju. Yang Si, sedikit terkejut, namun tak lama kemudian, dia berdiri dengan santai dan mulai berjalan menuju ke arah para mayat hidup. Bab 1735 melempar obat sendiri, 2. Naga langit, yang digunakan sebagai bantal oleh Shen Yanxiao, juga menyadari kegugupan si kecil. Dia dengan sadar menutup matanya dan menoleh ke sisi lain untuk bertindak sebagai batu besar. Setelah Yang Si pergi, naga emas kecil yang gelisah itu akhirnya tenang. Namun, dia masih ragu-ragu. Dia menatap Shen Yanxiao yang sedang beristirahat dengan mata tertutup dan kemudian berbalik untuk melihat tiga naga merah yang masih berdiskusi. Akhirnya, dia mengumpulkan keberaniannya dan berjalan menuju Shen Yanxiao. Ketika dia berada 5 langkah dari Shen Yanxiao, naga emas kecil itu ragu-ragu dan berhenti. Dia dengan hati-hati mengamati Shen Yanxiao dan ketika dia melihat bahwa Shen Yanxiao tampaknya tidak menyadari kedatangannya, dia perlahan melangkah maju dengan kakinya yang pendek dan melangkah maju lagi. Setiap kali melangkah, ia harus berhenti dan mengamati reaksi Shen Yanxiao. Ketika menyadari bahwa Shen Yanxiao tampaknya tidak menunjukkan tanda-tanda bangun, ia pun memberanikan diri dan berjalan ke sisinya. Shen Yanxiao sudah menyadari kedatangan naga emas kecil itu. Beraninya si kecil yang selalu bersembunyi ketakutan saat melihatnya berlari ke sisinya. Agar tidak membuat naga emas kecil itu takut, Shen Yanxiao memutuskan untuk terus berpura-pura tidur. Naga emas kecil itu berdiri di samping Shen Yanxiao sejenak dan jejak kelelahan muncul di matanya yang berwarna emas muda. Dia dengan hati-hati menurunkan tubuhnya dan duduk di samping Shen Yanxiao. Dia kemudian perlahan-lahan menyandarkan tubuh kecilnya di paha Shen Yanxiao dan tangan putihnya yang lembut bahkan menarik lengan baju Shen Yanxiao yang lebar, seolah-olah dia akan menggunakannya sebagai selimut. Menguap gelombang, naga emas kecil itu menguap seperti kucing kecil. Ia tidak dapat menahan rasa kantuk yang melandanya. Ia perlahan menutup matanya dan berbaring di pangkuan Shen Yanxiao saat ia memasuki alam mimpinya.
Shen Yanxiao terdiam. Naga emas kecil itu tertidur di pangkuannya begitu saja. Siapa yang bisa memberitahunya apa yang sedang terjadi? Bukankah anak kecil ini sangat pemalu? Benarkah aku tak apa-apa untuk melemparkan diri ke pelukannya? Shen Yanxiao mendesah saat merasakan napas pendek naga emas kecil itu menyentuh pahanya. Dia membuka matanya dan menatap si kecil yang sedang tertidur lelap. Wajah tidur naga emas kecil itu sangat damai. Wajahnya yang tegang akhirnya rileks dalam tidurnya. Sudut bibirnya sedikit terangkat, dan dia tampak sangat menggemaskan. Shen Yanxiao tersenyum dan mengulurkan tangannya untuk memeluknya. Dia kemudian menutupinya dengan mantelnya. Pada akhirnya, garis keturunan naga di tubuhnya dan darah di tubuh naga emas kecil itu adalah milik orang yang sama. Mungkin karena dia memiliki aura kaisar naga di dalam dirinya, si kecil pemalu itu berani tidur di depannya. Atau mungkin kekuatan ilahi di tubuhnya telah menarik naga emas kecil itu. Apapun yang terjadi, Shen Yanxiao tidak ingin mengganggu istirahat si kecil itu. Sejak lahir, ia terus-menerus dikejar. Kematian ibunya dan kematian anggota keluarganya pasti berdampak besar pada naga emas kecil yang lahir belum lama ini. Sebelum hatinya yang bodoh bisa merasakan keramahan dunia ini, hatinya telah didorong ke tepi jurang oleh kebencian yang luar biasa. Dalam arti tertentu, kelahirannya kembali agak mirip dengan kehidupan naga emas kecil itu. Sejak dia datang ke dunia ini, dia mengalami kemunduran demi kemunduran. Namun, dia lebih beruntung. Meskipun dia telah mengalami banyak kesulitan, tidak banyak korban di antara rekan-rekannya. Bab 1736 melempar obat sendiri 3. Ketika sinar matahari pertama menyinari benua naga tersembunyi, Shen Yanxiao perlahan terbangun dan menatap naga emas kecil yang tertidur lelap dalam pelukannya. Tatapan mata yang menggoda mendarat di wajah naga emas kecil itu. Wajahnya yang mungil dan halus sedikit berkerut dan bulu matanya yang panjang bergetar pelan. Dia membuka matanya dan menatap wajah Shen Yanxiao yang tersenyum. Jejak kepanikan tiba-tiba muncul di wajah naga emas kecil itu. Ia melompat dengan suara mendesing dan kedua kakinya yang pendek dengan cepat melangkah menjauh. Ia kemudian bersembunyi di belakang naga merah, tidak berani menampakkan dirinya lagi. Melihat ini, Shen Yanxiao tidak dapat menahan tawa. Setelah semalaman beristirahat, luka-luka kedua naga merah itu sudah hampir pulih. Mereka sudah berdiskusi untuk berangkat dari perbatasan dan terbang ke utara secepat mungkin. Shen Yanxiao memanfaatkan waktu ini dan berjalan menuju puluhan mayat hidup yang diikat seperti pangsit. Puluhan mayat hidup itu ketakutan oleh Vermilion Bird dan Taoti tadi malam. Mereka bahkan tidak berani memejamkan mata sepanjang malam. Sekarang setelah mereka melihat Shen Yanxiao muncul, mereka tercengang. Mereka langsung gemetar seperti burung puyuh dan berkerumun bersama, satu persatu. Mereka telah melihatnya secara nyata tadi malam. Gadis manusia itu bisa menggunakan kekuatan ilahi ras dewa. Tuhan tahu bahwa kekuatan ilahi ras dewa adalah mimpi buruk abadi bagi para mayat hidup. Dengan kekuatan mereka sebagai mayat hidup tingkat rendah, selama mereka disentuh oleh kekuatan suci, mereka akan segera mengerti apa artinya menjadi abu. Tak ada satu tulang pun yang tersisa. Shen Yanxiao dapat dikatakan telah menjadi iblis di hati mereka. Shen Yanxiao mengangkat alisnya saat melihat sekelompok mayat hidup yang gemetar seperti burung puyuh. Sebagai seorang manusia, rasanya aneh sekali bisa membuat mayat hidup begitu takut padanya. Apakah kamu ingin mati? Kalimat pertama Shen Yanxiao membuat para mayat hidup memuntahkan darah. Kamu mau mati? Apakah dia mencoba membunuh mereka? Tidak, gadis, bisakah kau lebih bijaksana? Hati kami tak bisa menerimanya jika kau begitu terus terang. Sekelompok mayat hidup itu menggelengkan kepala mereka seperti genderang berderak. Shen Yanxiao berkata, kalau begitu, aku akan memberimu kesempatan untuk hidup. Hanya satu dari kalian yang bisa bertahan hidup. Siapa di antara kalian yang paling tahu tentang kerjasama antara Long Yan dan para mayat hidup? Jika kalian bisa menjawab ini, kalian bisa bertahan hidup. Dia menyimpan mayat hidup ini untuk memahami hubungan antara Long Yan dan para mayat hidup. Mereka akan menuju ke utara, dan akan terlalu merepotkan untuk membawa lusinan mayat hidup bersama mereka. Dia hanya butuh satu untuk memberi mereka informasi. Puluhan mayat hidup tercengang. Hanya satu yang bisa bertahan hidup. Aku tahu. Aku yang paling tahu. Aku pemimpin tim ini. Tidak ada yang tahu lebih banyak dariku. Aku bisa memberitahumu apapun yang ingin kau ketahui. Asalkan kau tidak membunuhku.
Pemimpin kelompok mayat hidup kemarin tiba-tiba berbicara. Dia tidak akan pernah menyerahkan kesempatannya untuk hidup kepada orang lain. Aku juga tahu banyak. Aku bisa memberitahumu apapun yang ingin kau ketahui asalkan aku mengetahuinya. Saat menghadapi kematian, para mayat hidup ini mulai berebut mencari jejak keselamatan. Undead adalah ras yang tidak memiliki dasar moral. Mereka bisa menjual segalanya untuk diri mereka sendiri. Itulah sebabnya semua dewa menolak mereka. Shen Yanxiao menyipitkan matanya. Dia meminta Vermilion Bird untuk menyingkirkan mayat hidup pertama. Bunuh mereka. Shen Yanxiao menarik rantai yang mengikat mayat hidup pertama dan berbalik untuk pergi. Di belakangnya, api Vermilion Bird melahap semua mayat hidup yang tersisa. Bab 1737 Menjilat Mayat Hidup 1. Mayat hidup yang dibawa Shen Yanxiao dibawa ke Qian Yuan dan yang lainnya sambil gemetar ketakutan. Qian Yuan mengerutkan kening saat melihat mayat hidup yang pemalu itu. Matanya dipenuhi dengan kebencian dan kemarahan. Wahai naga-naga besar dan manusia paling cerdas, mohon jangan celakai mayat hidup tak bersenjata ini. Aku akan menjawab semua pertanyaan kalian. Tolong selamatkan nyawaku. Aku akan menceritakan semua yang kutahu. Mayat hidup itu gemetar di bawah tatapan tajam sang naga. Ia melingkarkan lengannya di punggung naga itu dan bersikap sangat saleh. Saat ini, ia tidak lagi memiliki kesombongan seperti saat mengejar naga emas kecil itu. Mayat hidup yang tak tahu malu. Naga merah yang kehilangan lengannya menatap mayat hidup yang mengejar mereka demi keselamatan mereka dan hanya membungkuk kepada mereka seperti itu. Kemarahan di hatinya sulit untuk dilampiaskan. Ya, naga agung, aku adalah mayat hidup yang tidak tahu malu. Silakan hina aku. Aku sangat kotor dan tidak berarti. Membunuhku hanya akan mengotori cakar nagamu yang mulia. Mayat hidup itu mengecilkan bahunya dan berkata dengan nada menyanjung. Dalam kehidupan sebelumnya, Shen Yanxiao telah melihat wajah banyak pencatut dan politisi sebelum mereka meninggal. Semua kesombongan dan harga diri mereka telah dibuang oleh mereka untuk melindungi hidup mereka. Namun, dibandingkan dengan mayat hidup sebelumnya, dia merasa bahwa mereka masih sangat mulia. Xiao, mengapa kamu menyimpan mayat hidup ini? Qian Yuan berusaha keras untuk menahan keinginannya untuk membunuh mayat hidup di depannya. Shen Yanxiao mengangkat bahu dan berkata, kita baru saja tiba di benua naga tersembunyi, dan kita sama sekali tidak menyadari adanya transaksi gelap antara mayat hidup dan Long Yan. Jika kita mempertahankan mayat hidup ini, kita bisa belajar beberapa hal darinya yang tidak kita ketahui. Benar sekali, benar sekali. Aku akan menjadi pelayanmu yang paling taat, dan aku akan menjawab semua pertanyaanmu. Aku hanya memintamu untuk tidak membunuhku, kata mayat hidup itu dengan rendah hati. Dia hanyalah mayat hidup rendahan, dan dia tidak memiliki status apapun di antara mayat hidup. Kalau tidak, dia tidak akan memimpin bawahannya untuk mengejar naga emas kecil dan kelompoknya. Qian Yuan menarik napas dalam-dalam dan menatap mayat hidup itu. Kalau begitu, sebaiknya kau patuh. Jika kau berbohong, aku akan memenggal kepalamu. Meskipun makhluk hidup itu disebut mayat hidup, mereka tetap bisa benar-benar mati. Mayat hidup tingkat rendah hanya bisa menyembuhkan luka-luka kecil mereka sendiri. Namun, jika kepala mereka dipenggal dan jantung mereka digali, mereka akan langsung mati. Hanya undead tingkat tinggi yang dianggap sebagai undead sejati. Selain cahaya suci, hampir tidak ada yang dapat membunuh mereka. Ya, aku akan patuh. Mayat hidup itu mengangguk. Shen Yanxiao bertanya, apakah Long Yan yang memintamu mengirim pasukan untuk membunuh naga lainnya? Ya, nona muda yang paling pintar. Mayat hidup itu segera menjawab. Shen Yanxiao mengerutkan kening. Jangan gunakan nada menyanjung seperti itu. Jawab saja pertanyaanku. Jujur saja, sulit untuk merasa senang disanjung oleh kerangka berkulit abu-abu. Baiklah, mayat hidup itu mengangguk patuh. Bagaimana Long Yan tahu di mana naga emas kecil dan yang lainnya berada? Shen Yanxiao telah memperhatikan keanehan dalam kata-kata kedua naga merah itu. Mereka telah melarikan diri di benua naga tersembunyi selama lebih dari 1000 tahun dan benua itu tidak kecil. Bukan tidak mungkin bagi mereka untuk menyelinap ke utara selama periode waktu ini. Namun, kedua naga merah itu berkata bahwa kemanapun mereka berlari, mereka akan segera bertemu dengan para pengejar Long Yan. Rasanya, seolah-olah Long Yan selalu dapat mengetahui keberadaan mereka. Mengenai hal ini, Shen Yanxiao merasa aneh tidak peduli bagaimana dia memikirkannya.
Bab 1738 Menjilat Mayat Hidup 2. Mayat hidup itu tertegun sejenak sebelum dia langsung berkata, "Sejujurnya aku tidak tahu." Ini adalah pertanyaan yang sulit sejak awal. Pertanyaan ini hampir memaksanya menuju kematian. Dia hanyalah seorang mayat hidup yang hina. Namun, melihat beberapa naga yang berdiri di satu sisi telah menunjukkan ekspresi, "Aku akan membantai kalian," mayat hidup itu buru-buru berkata dengan ekspresi getir. Para mayat hidup di atas selalu menyuruh kami mencari sesuai dengan petunjuk yang mereka berikan. Mengenai detailnya, sejujurnya aku tidak tahu. Namun, Long Yan akan mengeluarkan misi setiap 3 hari untuk menunjukkan lokasi mereka dan meminta kami memimpin pasukan kami ke sana. Aku hanyalah mayat hidup rendahan dan tidak dapat memasuki eselon atas. Masalah ini diselesaikan oleh Long Yan dan atasan kami, dan sejujurnya kami tidak memenuhi syarat untuk mengetahuinya. Sambil menjelaskan, mayat hidup itu dengan hati-hati memperhatikan ekspresi Shen Yanxiao. Dia tahu betul siapa yang memiliki pengaruh lebih besar dalam kelompok kecil ini. Shen Yanxiao menyipitkan matanya. Mayat hidup ini seharusnya tidak berani berbohong padanya. Dia juga tahu bahwa dia hanyalah mayat hidup tingkat rendah yang bodoh. Namun, apa yang dia katakan sebelumnya memberinya firasat. Setiap 3 hari, Shen Yanxiao tiba-tiba bertanya, "Ya, setiap 3 hari, mayat hidup itu mengangguk cepat." Shen Yanxiao menatap naga merah dan yang lainnya. "Sudah berapa lama sejak terakhir kali kalian diburu?" 3-4 hari, jawab naga merah. "Benar." Shen Yanxiao tenggelam dalam pikirannya. Jika Long Yan dapat secara akurat menentukan lokasi naga emas kecil itu, maka dia tidak akan mengirim orang sesekali. Setelah kematian Long Miao, naga emas kecil dan yang lainnya telah melarikan diri untuk menyelamatkan diri, dan mereka telah bertemu dengan banyak pengejar. Jika salah satu naga yang melindungi naga emas kecil itu disuap oleh Long Yan dan melaporkan lokasi mereka kepadanya, semuanya akan masuk akal. Namun, Shen Yanxiao memandang 2 naga yang tersisa di samping naga emas kecil itu dan dengan cepat membatalkan dugaannya. Hanya tersisa 2 naga, dan dapat dikatakan bahwa mereka tidak lagi memiliki harapan untuk bertahan hidup ketika mereka bertemu dengan naga tulang. Di hadapan naga tulang, mereka berdua masih mempertaruhkan nyawa mereka untuk melindungi keselamatan naga emas kecil itu. Mereka benar-benar mempertaruhkan nyawa mereka. Jika bukan karena kemunculannya yang tepat waktu, naga emas kecil itu pasti sudah mati. Jika salah satu dari 2 naga merah itu disuap, dia tidak akan terus menyamar dalam situasi itu. Lagi pula, naga emas kecil itu tidak lagi mendapat perlindungan dari para naga. Ditambah dengan bantuan naga tulang, mereka dapat dengan mudah melenyapkan naga merah lainnya. Tidak perlu bermain trik melukai diri sendiri untuk mendapatkan simpati pada saat itu. Itu tidak masuk akal. Shen Yanxiao menyentuh dagunya. Dia merasa aneh bahwa Long Yan tahu tentang naga emas kecil dan lokasi yang lain. Namun, kata-kata pengkhianat itu telah sepenuhnya membalikkan teorinya. Alasan apa lagi yang memungkinkan Long Yan menemukan naga emas kecil dan yang lainnya setiap 3 hari? Semakin Shen Yanxiao memikirkannya, semakin aneh perasaannya. Tiba-tiba dia teringat sesuatu dan menoleh untuk melihat mayat hidup itu. "Kapan kamu tahu lokasinya?" Mayat hidup itu tertegun sejenak sebelum dia berkata dengan hati-hati, Itu 2 hari yang lalu." Saat itu, ada puluhan naga dengan naga emas kecil, tetapi kebanyakan dari mereka adalah naga yang lebih lemah. Dalam menghadapi naga tulang bersayap 6, mereka tidak dapat melakukan perlawanan. Bab 1739 Rencana Berani 1. Saat itu, kedua naga merah itu adalah yang terkuat dalam kelompok itu. Setelah naga-naga lainnya tewas dalam pertempuran, mereka segera melarikan diri bersama naga emas kecil itu. Akan tetapi, karena luka-luka mereka yang parah, kecepatan mereka melambat dan mereka ditangkap oleh para mayat hidup. 2 hari yang lalu, apakah itu berarti Long Yan akan tahu keberadaan kita malam ini atau besok? Shen Yanxiao menyipitkan matanya. Tidak heran begitu banyak naga yang mati. Di bawah pengejaran terus-menerus seperti itu, mereka tidak punya waktu sedikit pun untuk bernapas. Belum lagi mengobati luka-luka mereka, mereka harus terus melarikan diri bahkan jika mereka terlalu terluka untuk menghadapi para pengejar yang datang. Naga emas kecil itu hanya mampu bertahan sampai sekarang karena para naga itu mengorbankan nyawa mereka untuk mengulur waktu baginya. "Mungkin, ya," mayat hidup itu menjawab dengan suara rendah. "Kalau begitu,
kelompok pengejar berikutnya akan segera tiba. Kalau begitu, kita tidak boleh tinggal di sini. Kita harus segera pergi. Ketika Qian Yuan mendengar situasinya, dia langsung menjadi cemas. Tidak mudah untuk menemukan Yang Mulia kecil, dan dia tidak bisa membiarkan apapun terjadi padanya. Jika apa yang dikatakan mayat hidup itu benar, maka Long Yan akan tahu kemanapun kita lari. Shen Yanxiao menyipitkan matanya. Ini adalah situasi yang buruk. Kita bisa pergi ke utara. Ada banyak naga di sana yang masih bertarung. Bahkan Long Yan tidak akan berani melakukan apapun di sana, kata salah satu naga merah. Shen Yanxiao menggelengkan kepalanya. Kita masih belum tahu situasi di utara. Jika Long Yan dapat dengan mudah menemukan kita, maka membawa pangeran kecilmu ke utara hanya akan membahayakan dirinya dan semua naga di utara. Saat ini, yang terpenting adalah memahami mengapa Long Yan selalu dapat menemukan posisimu dalam waktu sesingkat itu. Utara adalah tanah suci terakhir para naga. Jika Long Yan dan para undet dipancing ke utara, maka benua naga tersembunyi akan menjadi milik Long Yan di masa depan setelah para naga di utara dikalahkan. Lalu apa yang harus kita lakukan? Qian Yuan menatap Shen Yanxiao. Naga tidaklah cerdas. Mereka kuat, tetapi berpikiran sederhana. Sulit bagi mereka untuk mempertimbangkan segalanya. Shen Yanxiao menatap dua naga merah lainnya dan berkata, "Sejak Long Miao meninggal, apakah kamu selalu bersama Yang Mulia?" Dia punya firasat bahwa alasan Long Yan bisa mendeteksi jejak mereka pasti ada hubungannya dengan mereka. Ya, kedua naga merah itu mengangguk. Kalau begitu, mari kita lakukan percobaan. Shen Yanxiao menarik napas dalam-dalam dan membuat saran yang berani. Saat ini, kalian berdua akan mengikuti Qian Yuan dan dua naga langit lainnya ke arah utara, dan aku akan membawa Yang Mulia kecil bersamaku dan bersembunyi di dekat sini. Dalam 3 hari ke depan, jika kalian bertemu dengan pengejar, segera pikirkan cara untuk menyingkirkan mereka. Jangan terlibat dengan mereka dan segera kembali ke sini. Aku akan memikirkan cara untuk menyingkirkan mereka. Jika kalian tidak bertemu dengan pengejar dalam 3 hari, maka segera menuju ke utara dan hubungi naga-naga di sana. Apa? Saat Shen Yanxiao mengatakan itu, semua naga tercengang. Xiao, apa maksudmu? Qian Yuan tidak mengerti apa yang dimaksud Shen Yanxiao. Shen Yanxiao berkata dengan tenang, saya yakin masalahnya ada pada mereka berdua atau pada Yang Mulia. Kita harus memisahkan mereka untuk sementara waktu dan melihat rute mana yang akan diikuti oleh para pengejar Long Yan. Bab 1740 Rencana Berani 2. Maksudmu? Qian Yuan tiba-tiba mengerti apa yang dimaksud Shen Yanxiao. Bukanlah suatu kebetulan jika Long Yan mengetahui keberadaan mereka. Pasti ada sesuatu yang mengiriminya pesan. Kedua naga merah itu mengerti apa yang dimaksud Shen Yanxiao. Wajah mereka memerah saat mereka menatap Shen Yanxiao dengan tidak sabar. Kami tidak mengkhianati Yang Mulia. Bukankah Shen Yanxiao menyiratkan bahwa mereka mungkin telah disuap oleh Long Yan? Shen Yanxiao berkata, aku tidak pernah meragukan kesetiaanmu kepada Yang Mulia kecil. Kau mempertaruhkan nyawamu untuk melindunginya hari itu, jadi tidak mungkin kau menjadi bawahan Long Yan. Aku hanya ingin tahu apakah Long Yan telah menggunakan beberapa metode khusus untuk merusak tubuhmu sehingga jejakmu akan terus terekspos. Ini juga dugaanku, dan kau tidak perlu khawatir aku akan menyakitinya karena orang tuaku mungkin juga berada di utara. Selain itu, ayahku telah menandatangani kontrak dengan naga perak bersayap 6 bernama Long Si lebih dari 1 dekade lalu, jadi aku berada di pihakmu. Shen Yanxiao menjelaskan dengan sabar. Dia tahu bahwa rencananya sangat berani. Merupakan tantangan besar bagi para naga untuk mempercayakan naga emas kecil yang telah mereka jaga selama lebih dari 1000 tahun kepadanya. Ayahmu menandatangani kontrak dengan Long Si. Kedua naga merah itu tertegun sejenak. Long Si adalah bawahan nomor 1 yang dapat dipercaya Long Huang, dan kesetiaannya kepada Kaisar Naga dapat dibuktikan oleh langit dan bumi. Ya, percayalah padaku, aku akan menjaga Yang Mulia dengan baik, kata Shen Yanxiao. Tetapi para pengejar yang dikirim Long Yan sangat kuat. Kita harus membayar harga yang mahal setiap kali kita ingin mengusir mereka. Bisakah kau benar-benar melakukannya? Kedua naga merah itu menatap Shen Yanxiao dengan ragu. Meskipun Shen Yanxiao memiliki 2 binatang ajaib yang kuat sebagai pengawalnya, mereka masih khawatir untuk menyerahkan Yang Mulia kecil kepadanya setelah mereka mengalami teror para pengejar Long Yan. Shen Yanxiao menghela napas dan menoleh ke arah burung vermilion.
Pukul mayat hidup ini sampai pingsan. Apa? Aku. Sebelum mayat hidup itu sempat berbicara, Vermilion Bird menyerang dengan pedangnya dan mayat hidup itu langsung tergeletak tak bergerak di tanah. Shen Yanxiao menoleh ke arah naga-naga itu dan berkata perlahan, "Aku akan membuktikan bahwa aku punya kemampuan untuk melindungi yang mulia kecilmu." Saat Shen Yanxiao selesai berbicara, kabut hitam tiba-tiba menyebar dari dadanya. Melihat ini, ekspresi kedua naga merah itu sedikit berubah. Kabut hitam itu tampak menakutkan, bahkan Qian Yuan pun terkejut. Namun, saat kabut hitam menyebar, mereka tidak hanya tidak merasakan aura berbahaya, mereka bahkan merasakan kekuatan suci yang murni. Kabut hitam perlahan mengembun menjadi sosok ramping di udara. Mengenakan jubah seputih salju, dengan rambut hitam panjang yang terurai di bahunya, penampilannya yang sangat tampan mirip dengan patung es berusia 1000 tahun. Sepasang mata emasnya tiba-tiba menarik perhatian setiap naga. Dewa, ras dewa, Qian Yuan membelalakkan matanya tak percaya saat melihat sosok yang melayang di udara dan dipenuhi aura suci. Sepasang mata emas itu jauh lebih cemerlang daripada mata emas terang milik naga emas bersayap 8. Seolah-olah dapat membuat orang bersujud di hadapannya dalam sekejap. Kedua naga merah itu benar-benar terkejut. Mereka menatap dewa yang telah kembali ke dunia manusia dengan kaget. Mereka tidak dapat mempercayai mata mereka. Para dewa yang telah punah selama hampir 10.000 tahun sekali lagi muncul dalam pandangan mereka. Bab 1741 Rencana Berani 3. Xiu menyipitkan mata emasnya dan menatap naga-naga yang terkejut. Sekarang, apakah kalian percaya bahwa aku dapat melindungi yang mulia kecil? Shen Yanxiao tersenyum. Jika dia ingin meyakinkan para naga, sepertinya dia harus mengundang Xiu, sang Buddha Agung ini. Ekspresi Qian Yuan dan yang lainnya telah sepenuhnya mengungkapkan pikiran batin mereka. Saat mereka melihat Xiu muncul, semua kekhawatiran mereka hilang. Dewa, mohon berkati ras naga kami dan usir para mayat hidup dari benua naga tersembunyi kami. Semua naga berlutut di hadapan Xiu serempak. Bahkan dalam mimpi terliar mereka tidak pernah berharap dewa masih hidup. Namun, melihat apa yang ada di depan mata mereka diliputi kegembiraan. Dengan bantuan dewa, para mayat hidup tidak akan lagi tak terkalahkan. Xiu tidak menanggapi. Dia hanya membuat dua gambar berdasarkan pikiran Shen Yanxiao. Setidaknya untuk saat ini, dia tidak bermaksud melakukan apapun. Baik naga maupun mayat hidup, itu tidak ada hubungannya dengan dia. Saat ini, Shen Yanxiao adalah satu-satunya orang di dunia yang penting baginya. Dia pernah menjadi dewa perang ras dewa, dewa perang dunia. Namun saat ini, dia hanya berjuang untuk Shen Yanxiao. Ketidakpedulian Xiu tidak menyurutkan semangat para naga. Shen Yanxiao menatap dewa tertentu yang wajahnya ditutupi dengan kata-kata, orang asing tidak boleh mendekat, dan kemudian pada beberapa naga yang hampir menangis karena gembira. Dia sangat penasaran, kapan Qian Yuan dan yang lainnya berhasil meminta bantuan Xiu. Sejujurnya, Xiu adalah eksistensi yang sangat istimewa. Sebagai dewa, mereka memiliki kebencian alami terhadap mayat hidup. Namun, ketika Shen Yanxiao melihat mereka, Xiu sama sekali tidak bereaksi, seolah-olah ras yang dibenci oleh ras dewa ini tidak ada. Ras dewa memiliki tanggung jawab untuk melindungi dunia. Akan tetapi, sebagai dewa terakhir dari ras dewa, seorang guru besar tertentu tampaknya tidak mempunyai niat untuk menjadi dewa pelindung. Baiklah, tolong jangan beritahu siapapun tentang dia. Shen Yanxiao menghela napas. Tidak realistis mengharapkan Xiu untuk berbicara. Dia hanya ingin menggunakan identitas Xiu untuk meyakinkan Qian Yuan dan yang lainnya. Ya, Qian Yuan dan yang lainnya langsung setuju. Menurut mereka, kenyataan bahwa masih ada dewa yang hidup sulit untuk mereka terima. Para naga sangat mengagumi ras dewa dan kesetiaan mereka kepada ras dewa tidak kurang dari kesetiaan mereka kepada Raja Naga mereka. Kalau begitu, aku serahkan yang mulia kecil padamu. Kedua naga merah itu tidak sabar untuk menjejalkan naga emas kecil yang pemalu itu ke dalam pelukan Shen Yanxiao. Apakah ada pengawal di dunia ini yang lebih dapat diandalkan daripada dewa? Para pengejar yang dikirim Long Yan adalah mayat hidup atau naga tulang. Makhluk mayat hidup yang membuat mereka pusing ini hanya mampu mengerahkan 5% kekuatan tempur mereka di hadapan kekuatan ilahi ras dewa. Belum lagi berkelahi, seorang dewa bisa menghancurkan mereka dengan jari-jarinya dalam hitungan menit. Daripada membiarkan pangeran kecil mengikuti mereka karena takut,
akan lebih baik jika pangeran kecil diserahkan kepada dewa untuk dilindungi. Ini akan sangat mudah. Shen Yanxiao menatap kedua naga merah itu dengan heran. Kemudian, dia melihat ke bawah ke naga emas kecil yang ada di pelukannya. Wajahnya begitu merah hingga asap hampir keluar. Apakah perbedaan sikap mereka harus sebesar itu? Ini adalah pangeran kecil mereka, bukan Tom, Dick, atau Harry yang biasa berkeliaran di pinggir jalan. Bukankah terlalu ceroboh bagi mereka untuk memberikannya begitu cepat? Shen Yanxiao menatap langit tanpa berkata apa-apa. Dia telah menghabiskan setengah hari usaha, tetapi hasilnya tidak sebaik Xiu yang hanya keluar sebentar. Bab 1742 Rencana Berani 3. Diskriminasi. Ini diskriminasi. Shen Yanxiao menundukkan kepalanya dalam diam dan menatap naga emas kecil yang digendongnya. Ketika naga emas kecil itu digendongnya, dia tidak bisa bereaksi sama sekali. Ketika dia sadar kembali, dia menyadari bahwa dia sudah berada dalam pelukan Shen Yanxiao. Wajahnya yang lembut memerah dan matanya dipenuhi kepanikan dan ketidakberdayaan. Dia seperti anak anjing terlantar yang tiba-tiba dikirim ke orang asing. Meskipun demikian, anak anjing itu tampaknya tidak terlalu jijik dengan orang asing itu. Naga emas kecil itu sangat malu sehingga dia tidak tahu harus berbuat apa. Dia menoleh untuk melihat kedua naga merah itu, hanya untuk melihat kedua pengawalnya mengedipkan mata padanya dengan panik. Naga emas kecil, yang sama sekali tidak menyadari situasi itu, menatap mereka dengan air mata di matanya, seolah-olah dia tidak mengerti mengapa mereka tidak menginginkannya lagi. Dia tampak sangat sedih saat air mata seukuran kacang menggenang di matanya. Sepertinya air mata itu akan menetes kapan saja. Jangan takut, aku akan melindungimu. Shen Yanxiao menatap si kecil yang hendak menangis. Untuk pertama kalinya, dia merasa begitu kuat hingga membuat anak kecil menangis. Naga emas kecil itu terisak-isak. Tubuhnya yang kecil menyusut menjadi bola. Dia menundukkan kepalanya dan melirik Shen Yanxiao. Ngomong-ngomong, apakah Yang Mulia punya nama? Shen Yanxiao mengusap alisnya. Meskipun perkembangan situasi sesuai dengan rencananya, mengapa dia merasa ada yang salah? Jika Shen Yanxiao tahu bahwa para naga menganggap Xiu sebagai pengawal super naga emas kecil, dia pasti tidak akan bisa berkata apa-apa. Yang Mulia Long Miao berkata bahwa dia akan menunggu rajaku kembali dan memberi Yang Mulia kecil sebuah nama, jadi, kata naga merah itu tanpa daya. Naga emas kecil itu tidak memiliki nama. Dalam ras naga, nama bayi naga diberikan oleh ayahnya. Namun, Kaisar Naga tidak ada di sana saat naga emas kecil itu menetas. Oleh karena itu, ia tidak diberi nama. Bahkan naga-naga yang melindungi naga emas kecil itu memanggilnya Yang Mulia Kecil. Tidak ada yang mau memanggilnya dengan namanya, apalagi dia tidak punya nama. Apa yang harus kita lakukan dengan mayat hidup ini? Yang Si berjongkok di sampingnya dan mengambil cabang pohon untuk menusuk mayat hidup yang pingsan itu. Yang Si sudah terbiasa dengan keanggunan Xiu, dan dia tidak terkejut dengan reaksi para naga. Ketika mereka pertama kali bertemu Xiu, dia tidak lebih baik dari mereka. Namun, Vermilion Bird memang cepat dan akurat. Dia tidak ragu sedikit pun. Mayat hidup itu mungkin tidak akan bangun untuk sementara waktu. Biarkan Qian Yuan dan yang lainnya membawanya bersama mereka. Kita tidak akan pergi ke utara untuk sementara waktu. Jika mereka membawa mayat hidup ini ke sana, para naga di utara mungkin bisa mendapatkan beberapa informasi berguna darinya. Shen Yanxiao sudah memikirkannya. Dia dan Yang Si akan tinggal di tempat mereka bersama naga emas kecil itu. Dengan 3 binatang ajaib dan mereka berdua, seharusnya tidak ada masalah selama pihak lain tidak mengirimkan pasukan besar. Setelah mereka mendiskusikan rencana tersebut, para naga mulai membuat persiapan untuk keberangkatan mereka. Agar kelima naga dapat memulihkan kekuatan fisik mereka, Shen Yanxiao membagikan ransum Taoti kepada para naga di bawah tatapan matanya yang penuh air mata. Untungnya, Taoti memiliki nafsu makan yang besar. Shen Yanxiao membawa 17 hingga 18 cincin ruang angkasa yang penuh dengan makanan, dan setiap cincin memiliki ruang 100 meter kubik. Taoti menatap makanannya dimakan oleh para naga dengan air mata di matanya. Dia menggigit sapu tangannya, tidak berani mengucapkan sepatah kata pun. Dia tampak sangat sedih. Sebelum pergi, kelima naga itu mengucapkan selamat tinggal kepada naga emas kecil itu satu persatu. Ketika naga emas kecil itu melihat bahwa 2 naga merah yang dikenalnya hendak pergi, ia pun menangis. Bab 1743 Doudou.
Sayangnya, tangisan tidak menghentikan para naga untuk pergi. Kecuali naga merah yang terluka, Qian Yuan dan naga merah lainnya berubah menjadi naga dan terbang ke arah utara bersama rekan-rekan mereka. Kemudian, Shen Yanxiao pusing memikirkan cara menghibur naga emas kecil yang menangis. Shen Yanxiao tidak punya pilihan selain menyerahkannya kepada Vermilion Bird. Burung Vermilion, yang sudah bisa dengan cekatan mengurus Little Phoenix dan Mini Dragon, menatap tuannya tanpa berkata apa-apa. Dia lalu diam-diam menarik naga emas kecil itu ke satu sisi dan dengan cekatan membujuknya. Aku takut anak kecil itu akan menangis. Shen Yanxiao mengusap alisnya. Dia telah mempelajari banyak keterampilan dalam kehidupan sebelumnya, tetapi dia tidak pernah belajar cara merawat anak kecil. Xiu perlahan mendekati Shen Yanxiao dan memeluknya dari belakang. Kamu tidak perlu khawatir. Ya, anak kita tidak akan mudah menangis. Tuan besar, apakah Anda harus sejelas itu? Burung Vermilion perlahan-lahan menenangkan naga emas kecil itu. Ia mengambil sekantong kacang goreng dari simpanan Taoti dan menyuapi naga emas kecil itu satu persatu. Naga emas kecil itu duduk di tanah dengan mulut terbuka sambil menunggu burung Vermilion memberinya makan. Little Phoenix dan Mini Dragon berdiri di satu sisi, melompat-lompat. Mereka penasaran dengan kawan baru mereka. Mungkin karena ada banyak teman seusianya, suasana hati naga emas kecil itu berangsur-angsur stabil. Ngomong-ngomong, kita tidak bisa selalu memanggilnya yang mulia kecil, kan? Yang Si berdiri di satu sisi dan menyentuh dagunya. Dia sangat menyukai naga. Sebagai seorang ksatria naga, dia bahkan bermimpi mendapatkan seekor naga. Ada yang sudah jadi tepat di depannya, tetapi dia terlalu muda. Dia mungkin akan menghancurkannya sampai mati dengan satu pantat, apalagi menggunakannya sebagai tunggangan. Shen Yanxiao menatap burung Vermilion yang sedang memberi makan kacang naga emas kecil dan berkata, mengapa kita tidak memanggilnya Little Doll? Aku. Beberapa pasang mata menatap Shen Yanxiao secara bersamaan. Yang Si, Vermilion Bird, Mini Dragon, dan Little Phoenix semuanya memandangnya dengan jijik. Taoti tidak bebas. Ia berduka karena jatah makanannya semakin menipis. Apakah kamu berencana untuk memberitahu Qian Yuan dan yang lainnya bahwa yang mulia kecil mereka telah diberi nama Longdou? Bibir Yang Si berkedut. Dia tampaknya secara tidak sengaja menemukan sesuatu yang tidak dikuasai seseorang. Apakah kamu ingin dipanggil Doudou? Shen Yanxiao tidak merasa ada yang salah dengan nama ini. Long Doudou. Yang Si menepuk jidatnya. Ia merasa mereka akan dicekik sampai mati oleh Qian Yuan. Mereka bisa mengganti namanya di masa depan. Shen Yanxiao tidak bermaksud memanggil naga emas kecil itu dengan sebutan yang mulia. Dia bukan seekor naga. Paling-paling, dia akan dianggap sebagai kawan para naga. Tanpa menunggu persetujuan orang lain, Shen Yanxiao berkata kepada naga emas kecil yang sedang sibuk makan kacang goreng, Doudou, kamu harus mengikuti kami selama periode waktu ini. Kami akan melindungimu. Naga emas kecil itu memiringkan kepalanya dan menatap Shen Yanxiao dengan bingung. Dia sepertinya tahu bahwa Shen Yanxiao memanggilnya, tetapi dia tidak yakin. Sebut saja dia Doudou. Shen Yanxiao tersenyum. Dia senang dengan respons naga emas kecil itu. Yang Si merasa ingin mati. Tentu, Xiu menjawab dengan lemah, menyetujui nama yang dipilih Shen Yanxiao. Vermilion Bird terdiam. Ia sangat senang karena ia memiliki nama. Kalau tidak, akan sangat buruk jika ia bertemu dengan master yang tidak kompeten seperti itu. Naga emas kecil itu berkedip. Dia tidak tahu bahwa seseorang telah menjulukinya sebagai Doudou. Bab 1744 Energi Iblis 1. Shen Yanxiao dan yang lainnya menunggu selama 3 hari sebelum mereka bertemu dengan gelombang pengejar lain yang dikirim oleh Long Yan. Mungkin karena sebagian besar naga di sekitar naga emas kecil itu sudah mati, Long Yan hanya mengirim 1 naga tulang bersayap 6 dan 2 naga tulang bersayap 4 bersama sekelompok mayat hidup tingkat rendah. Sedikit kekuatan bertarung itu disampaikan ke mulut Shen Yanxiao. Sebelum dia bisa bertindak sendiri, itu telah dihabisi oleh 3 binatang ajaib. Setelah 3 naga tulang itu mati, kelompok mayat hidup itu menjadi seperti burung puyuh. Shen Yanxiao mengikat mereka dan menginterogasi mereka. Hasilnya tidak berbeda dengan informasi yang diberikan oleh mayat hidup sebelumnya. Tanpa nilai tambahan apapun, Shen Yanxiao meminta Vermilion Bird untuk secara kolektif mengirim para mayat hidup ini ke neraka untuk melapor. Para pengejar Long Yan dapat menemukan kita. Apakah itu berarti Doudou yang memberi mereka sinyal? Yang Si menyipitkan matanya.
Pihak lain tidak mengejar Qian Yuan dan yang lainnya. Sebaliknya, mereka langsung tiba di hadapan mereka. Kelompok mayat hidup itu juga memberitahu mereka bahwa mereka adalah satu-satunya tim yang dikirim. Shen Yanxiao menatap naga emas kecil penurut yang dibesarkan oleh Vermilion Bird dan berpikir keras. Menurutku begitu, tapi bagaimana mereka melakukannya? Tidak lama setelah naga emas kecil itu lahir, ia mulai melarikan diri, jadi mustahil bagi Long Yan untuk melakukan apapun pada naga emas kecil itu. Selain itu, jika ia memiliki kesempatan untuk mendekati naga emas kecil itu, mengapa ia tidak membunuhnya secara langsung tetapi meninggalkan bekas padanya? Tujuan Long Yan adalah membunuh naga emas kecil dan memutuskan garis keturunan Long Huang. Jika dia memiliki kesempatan untuk membunuh naga emas kecil itu, dia tidak akan melakukannya. Shen Yanxiao merasa ada yang tidak beres. Meskipun dia telah memastikan bahwa target yang dicari Long Yan adalah naga emas kecil, semakin banyak masalah yang muncul setelah itu. Banyak masalah yang tidak masuk akal terus muncul, dan dia tidak dapat menyimpulkan alasan sebenarnya saat itu. Melihat naga emas kecil yang tak tahu apa-apa itu, Shen Yanxiao berpikir keras. Sudah lebih dari 1000 tahun sejak naga emas kecil itu menetas. Menurut siklus pertumbuhan naga yang normal, naga emas kecil itu seharusnya sudah dewasa. Namun, naga emas kecil saat ini tidak berbeda dengan naga muda biasa. Bahkan, kebijaksanaannya masih setingkat anak manusia. Semuanya tidak normal. Jangan bilang kita harus pergi ke utara untuk memeriksa Doudou. Shen Yanxiao mengerutkan kening. Karena mereka sudah tahu bahwa pihak lain menggunakan naga emas kecil itu untuk menentukan lokasi mereka, maka akan sangat berbahaya bagi naga-naga di utara jika mereka membawanya ke sana. Xiao, Yang Si menatap Shen Yanxiao. Ya, Xiu, bisakah kau bertanya pada Xiu tentang kondisi aneh Doudou? Pikiran ini telah lama terngiang di benak Yang Si, dan dia akhirnya berbicara setelah banyak pertimbangan. Xiu, Shen Yanxiao terkejut. Dia tidak memikirkan hal itu. Seolah menanggapi permintaan Yang Si, Xiu perlahan muncul dan mengembun menjadi tubuh fisik untuk berdiri di samping Shen Yanxiao. Saat Xiu muncul, naga emas kecil itu sepertinya merasakan sesuatu. Tiba-tiba, dia mengangkat kepalanya dan menatap pria yang sangat tampan itu. Ada emosi yang tak terduga di matanya yang berwarna emas terang. Bisakah kamu mendeteksi sesuatu? Shen Yanxiao tidak yakin. Kau bisa mencobanya. Xiu berkata dengan ringan saat mata emasnya yang dingin bertemu dengan sepasang mata emas muda itu. Naga emas kecil itu gemetar dan tanpa sadar bersembunyi di balik Vermilion Bird sementara tangannya dengan gugup menarik ujung pakaiannya. Bab 1745 Energi Iblis 2. Vermilion Bird menyeret naga emas kecil itu ke Xiu. Xiu mengulurkan tangannya dan naga emas kecil itu mengecilkan lehernya sambil gemetar. Dia dengan lembut meletakkan tangannya yang sedingin es di kepala naga emas kecil itu. Naga emas kecil itu gemetar seperti daun musim gugur yang tertiup angin saat dia menatap Vermilion Bird dengan mata berkaca-kaca. Vermilion Bird memilih untuk mengabaikan tatapannya. Untaian kekuatan ilahi tersalurkan dari tangan Xiu ke kepala naga emas kecil itu dan menyebar ke seluruh tubuhnya. Menit dan detik berlalu dan ekspresi Xiu sedikit berubah. Dia perlahan menarik kembali kekuatannya dan melepaskan tangannya dari kepala naga emas kecil itu. Si kecil yang gugup tiba-tiba menerkam Shen Yanxiao tanpa sadar dan mencengkeram lengan bajunya sambil menggigil. Dia menggigit bibirnya dan menatap Xiu. Ada apa? Shen Yanxiao menatap naga emas kecil itu dan bertanya dengan lembut. Naga emas kecil itu gemetar. Sakit, nyeri. Kekuatan ilahi ras dewa adalah kekuatan yang disukai naga. Kekuatan itu tidak hanya tidak akan menyebabkan mereka kesakitan, tetapi juga akan membuat mereka merasa nyaman. Namun, mengapa kekuatan suci Xiu membuat naga emas kecil itu merasakan sakit? Dia memiliki energi iblis di tubuhnya. Xiu menatap Shen Yanxiao dan mengerutkan kening. Energi iblis. Energi iblis adalah aura bawaan dari ras iblis. Ketika mereka mengendalikan iblis dan binatang iblis, mereka melepaskan energi iblis di tubuh mereka untuk memberikan pencegahan pada iblis dan binatang iblis sehingga mereka akan mendengarkan perintah mereka. Tubuh naga emas ini dipenuhi dengan sejumlah besar energi iblis dan iblis memiliki alat ajaib yang berspesialisasi dalam mendeteksi energi iblis. Para mayat hidup selalu menjadi pengikut iblis, jadi mustahil bagi mereka untuk tidak memiliki alat ajaib itu. Naga pengkhianat itu telah bekerja sama dengan para mayat hidup,
jadi sangat mungkin mereka menggunakan alat ajaib itu untuk menemukan naga emas kecil itu. Ekspresi Xiu tidak terlalu bagus. Meskipun dia dalam bentuk jiwanya, dia akan segera menyadari jika ada energi iblis di sekitarnya. Namun, dia tidak merasakan sesuatu yang aneh pada naga emas kecil itu. Makhluk yang diganggu oleh energi iblis kurang lebih akan menjadi abnormal. Selain makhluk dari dunia bawah, bahkan mayat hidup akan mengalami rasa sakit yang hebat jika mereka disuntik dengan energi iblis. Namun, naga emas kecil itu tidak bereaksi apapun. Energi iblis dalam tubuhnya telah menyatu dengan tubuhnya dan kekuatan ini telah terintegrasi ke dalam tulang dan darahnya. Jika aku tidak menggunakan kekuatan ilahi untuk menyelidikinya, aku khawatir aku tidak akan dapat mendeteksinya dengan mudah. Itu Long Yan. Shen Yanxiao menatap pria kecil yang bersembunyi di sampingnya dengan heran. Xiu menggelengkan kepalanya. Dia terlahir dengan itu. Bagaimana mungkin? Ras naga dan ras iblis tidak dekat. Selain itu, jalan menuju dunia bawah telah ditutup sebelum Dou Dou lahir. Yang Si tidak dapat menerima penjelasan ini. Iblis telah menghilang dari dunia untuk waktu yang lama. Selain itu, naga emas kecil itu masih berupa telur saat itu. Tidak lama setelah menetas, ia terpaksa berlari untuk menyelamatkan diri dan tidak pernah memiliki kesempatan untuk bertemu dengan iblis manapun. Xiu terdiam beberapa saat sebelum berkata pelan, naga merah itu berkata bahwa ibu naga emas telah terluka parah oleh Jenderal Iblis. Shen Yanxiao terkejut. Sejauh yang aku tahu, kekuatan seorang Jenderal Iblis hanya kalah dari setan. Bahkan jika Long Miao adalah naga emas bersayap 8, akan sulit baginya untuk menyembuhkan dirinya sendiri. Jika dia terluka oleh seorang Jenderal Iblis, pasti akan ada sejumlah besar energi iblis yang tersisa di tubuhnya. Selama periode ini, dia melahirkan seorang anak dan energi iblis di tubuhnya secara alami akan berpindah ke telur naga. Xiu menyipitkan matanya dan berkata. Bab 1746 Energi Iblis 3. Energi iblis dari tubuh ibu telah menyatu dengan naga emas kecil itu dan energi ini menjadi miliknya sendiri. Oleh karena itu, bahkan Xiu tidak dapat mendeteksinya kecuali naga emas kecil itu secara pribadi melepaskan energi iblis di tubuhnya. Apakah ada cara untuk menyingkirkannya? Shen Yanxiao menatap naga emas kecil yang menangis itu. Semuanya masuk akal sekarang. Bukan rahasia lagi bahwa Long Miao terluka. Semua orang di ras naga tahu tentang itu. Mungkin Long Yan secara tidak sengaja mengetahui bahwa naga emas kecil itu memiliki energi iblis. Jadi dia menggunakan senjata ajaib di tangan mayat hidup untuk mengunci posisi naga emas kecil itu. Xiu menggelengkan kepalanya. Jika aku mengeluarkan energi iblis dalam tubuhnya sekarang, dia akan mati. Satu-satunya cara adalah melalui transfusi darah. Transfusi darah. Temukan naga emas bersayap 8 lainnya, jika mereka bersedia mentransfer darah mereka ke naga emas kecil itu dan mengganti semua darah yang tercemar energi iblis, barulah energi iblis itu dapat dikeluarkan sepenuhnya. Energi iblis telah menyatu dengan darah naga emas kecil itu. Begitu Xiu bertindak, dia akan menguras semua darah dari tubuh naga emas kecil itu. Pada saat itu, naga emas kecil itu hanya akan menghadapi kematian yang menantinya. Dia tahu bahwa Shen Yanxiao ingin menyelamatkan naga emas kecil itu, bukan membunuhnya. Tetapi naga-naga itu ada di utara. Jika kita membawa Dou Dou bersama kita sekarang, Long Yan akan segera menemukan lokasi mereka. Pada saat itu, Shen Yanxiao menggertakkan giginya. Naga emas kecil itu adalah sistem GPS yang ditanam Long Yan di dalam naga-naga itu. Kemanapun dia melarikan diri, Long Yan akan mengirim sejumlah besar pengejar. Begitu Long Yan menemukan lokasi naga-naga itu hanya akan membawa bencana bagi mereka. Untuk sementara, aku bisa menekan aura iblis dalam tubuhnya agar mereka tidak bisa melacaknya, kata Xiu. Bagus sekali, mata Shen Yanxiao berbinar. Xiu melakukan apa yang diperintahkan dan tidak butuh waktu lama baginya untuk menekan energi iblis dalam tubuh naga emas kecil itu. Selama periode ini, naga emas kecil itu sangat tenang. Agar dapat mencapai utara secepatnya dan bergabung dengan naga lainnya, Vermilion Bird berubah menjadi burung api dan terbang ke arah utara bersama semua orang. Naga emas kecil itu duduk diam di samping Shen Yanxiao. Sejak ia naik ke punggung burung Vermilion, tangan kecilnya mencengkeram erat ujung pakaian Shen Yanxiao. Ia menundukkan kepalanya. Tidak ada yang tahu apa yang sedang dipikirkannya. Merasakan kesunyian naga emas kecil itu, Shen Yanxiao menundukkan kepalanya dan menatapnya.
Apakah Anda merasa tidak enak badan di suatu tempat? Naga emas kecil itu menggelengkan kepalanya sambil diam. Shen Yanxiao mengira dia takut. Dia mengulurkan tangan dan mengusap kepalanya. Jangan takut, kami akan segera membawamu ke teman-temanmu. Tidak ada yang bisa menyakitimu lagi. Naga emas kecil itu masih diam. Tangannya yang kecil menarik pakaian Shen Yanxiao. Setelah waktu yang lama, suaranya yang gemetar terdengar. Apakah kamu serius? Ya, aku punya energi iblis di tubuhku. Orang-orang jahat itu bisa melacak energi iblis di tubuhku. Itulah sebabnya mereka bisa menentukan posisi kita dan mengejar kita, kan? Suaranya yang bergetar tercabik-cabik oleh angin kencang. Tiba-tiba, jantung Shen Yanxiao menegang. Semua orang mati karena aku, bukan? Kalau bukan karena aku, ibuku, dan teman-temanku, mereka tidak akan mati, kan? Suara tertahan itu masuk ke telinga Shen Yanxiao bersamaan dengan tangisannya yang tertahan. Bahu naga emas kecil itu bergetar hebat dan air mata bening mengalir di matanya dan terbang bersama angin. Bab 1747 Kamu tidak punya hak untuk mati. 1. Tiba-tiba dia mendongak dan wajahnya yang berlinang air mata dipenuhi dengan penyesalan dan rasa bersalah. Matanya yang berwarna emas terang dipenuhi dengan kebencian terhadap dirinya sendiri. Jika bukan karena aku, mereka tidak akan mati. Jika saja aku tidak lahir, naga emas kecil itu menggigit bibirnya dan berusaha keras menahan tangisnya. Karena energi iblis dalam tubuhnya, kecepatan pertumbuhannya telah berkurang hingga ekstrim. Dan meskipun dia belum tumbuh dewasa, dia memiliki kemampuan untuk berpikir. Di masa-masa bodohnya, ibunya tak segan-segan menghancurkan dirinya sendiri agar ia punya waktu lebih banyak untuk bisa pergi dengan aman. Mereka berlari mengelilingi benua naga tersembunyi dan bersembunyi siang dan malam. Mereka tidak pernah berhenti berlari. Ia melihat dengan tak berdaya saat rekan-rekannya tewas dalam pertempuran satu persatu. Ia melihat paman-paman yang akan merawatnya setiap hari dan bercanda dengannya sambil berbaring di genangan darah. Ia takut dan merasa putus asa. Satu persatu, rekan-rekannya tewas. Wajah-wajah yang dikenalnya terkubur di dalam tanah. Para naga yang menjaganya semuanya telah memilih untuk mengakhiri hidup mereka dengan cara yang sama sebelum mereka mati. Penghancuran diri yang berulang, darah yang mengotori pasir, dan tangisan naga yang memilukan adalah suara terakhir yang ditinggalkan oleh rekan-rekan mereka di dunia ini. Agar tidak menyerahkan tubuh mereka kepada mayat hidup, para naga memilih untuk mengakhiri hidup mereka dengan cara yang sama seperti ratu naga mereka. Naga emas kecil itu tumbuh di lingkungan seperti itu. Pengejaran tiada akhir, pengorbanan tiada akhir. Sekalipun dia bodoh, dia tahu bahwa dirinya adalah beban. Sasaran Long Yan adalah dia. Jika dia mati, rekan-rekannya yang lain bisa terus hidup. Jika dia mati, mereka tidak perlu mengorbankan diri untuk melindunginya. Perasaan bersalah itu menumpuk di hati naga emas kecil itu dan hampir menghancurkan hatinya yang belum dewasa. Adapun apa yang didengarnya sebelumnya, itu mirip dengan sambaran petir dan itu mengejutkannya untuk waktu yang lama. Pada awalnya, kelompok yang bersamanya sangat besar. Setelah puluhan ribu naga bertempur dalam pertempuran berdarah, mereka masih memiliki cukup kekuatan untuk bersembunyi. Namun, para pengejar Long Yan bagaikan serigala. Mereka tidak memberi mereka waktu untuk beristirahat. Mereka bertarung siang dan malam serta mempertaruhkan nyawa mereka berkali-kali. Setelah naga emas kecil itu meninggalkan Long Miao, ia menghabiskan setiap hari untuk melarikan diri. Dia tidak pernah menyangka bahwa Long Yan bisa menentukan posisi mereka karena dia. Dialah yang telah menyingkap jejaknya dan mendorong rekannya ke dalam situasi putus asa berulang kali. Dialah pembunuh sebenarnya, pembunuh yang membunuh banyak rekannya. Aku tidak ingin pergi ke utara. Aku tidak ingin melibatkan orang lain. Naga emas kecil itu tiba-tiba berdiri dan melepaskan cengkeramannya pada Shen Yanxiao. Dia tiba-tiba berlari ke tepi punggung Vermilion Bird, membuka lengannya, dan melompat ke langit. Sialan, Shen Yanxiao mengutuk. Dia melompat dan terbang keluar untuk menangkap naga emas kecil itu. Lepaskan aku, biarkan aku mati. Aku tidak ingin membunuh siapapun. Naga emas kecil itu berjuang untuk melepaskan diri dari pelukan Shen Yanxiao sementara air mata seukuran kacang terus menetes dari matanya. Dia membencinya. Dia membenci ketidakberdayaannya. Dia membenci energi iblis dalam tubuhnya. Dia membenci dirinya sendiri karena tidak memahami segalanya lebih awal. Orang tidak berguna sepertinya yang hanya bisa menjatuhkan rekan-rekannya, seharusnya tidak hidup di dunia ini. Wah,
Tiba-tiba terdengar suara tamparan yang keras dan jelas. Bab 1748 Kamu tidak punya hak untuk mati. 2. Tamparan tiba-tiba itu menghentikan kegilaan naga emas kecil itu. Dia membuka matanya yang penuh air mata dan menatap Shen Yanxiao dengan linglung. Kau ingin mati? Shen Yanxiao menyipitkan matanya. Kelembutan di matanya memudar dan dingin menyelimuti matanya. Siapa kamu yang berani mengakhiri hidupmu sendiri? Jangan lupa, ibumulah yang menukar hidupnya dengan hidupmu sendiri. Naga-naga itulah yang setia kepada orang tuamu. Hidupmu bukan lagi milikmu sendiri. Kamu tidak punya hak untuk mati. Kamu harus terus hidup. Teruslah hidup untuk naga-naga yang mengorbankan diri mereka untuk melindungimu. Shen Yanxiao menatap dingin ke arah naga emas kecil yang terkejut itu. Nada suaranya sangat dingin. Naga emas kecil itu menatap Shen Yanxiao. Keterkejutan di hatinya telah menutupi rasa sakit di wajahnya. Gadis manusia ini selalu lembut dan mudah didekati. Sejak pertama kali bertemu dengannya, dia merasakan sedikit keakraban darinya. Itulah sebabnya dia berani tidur di sampingnya. Tidur seperti itu adalah tidur paling aman yang pernah dia rasakan sejak dia pertama kali melarikan diri. Hari ini adalah pertama kalinya dia melihat sisi lain Shen Yanxiao. Bertekad dan dingin. Ingat, hidupmu bukan milikmu sendiri. Bukan hakmu untuk memutuskan apakah kamu hidup atau mati. Sebelum kamu membalas dendam kepada mereka, kamu tidak boleh mati dan kamu tidak boleh mati. Shen Yanxiao mengangkat naga emas kecil itu dan matanya yang setengah menyipit dipenuhi dengan rasa dingin. Dia mengucapkan setiap kata seolah-olah dia ingin mengukir kata-kata itu ke dalam jiwa naga emas kecil itu. Aku, naga emas kecil itu menatap Shen Yanxiao dengan panik. Penampilan Shen Yanxiao saat ini membuatnya merasa sedikit takut. Kau harus membalas dendam untuk ibumu dan naga-naga yang telah mati. Kau tidak boleh mati sebelum Long Yan mati dan para mayat hidup punah. Shen Yanxiao menarik napas dalam-dalam dan melemparkan naga emas kecil itu ke Yang Xi. Yang Xi buru-buru menangkap naga emas kecil itu. Ingat, jika kau berani berpikiran bodoh seperti itu lagi di masa depan, aku akan membuatmu menderita nasib yang lebih buruk daripada kematian. Jika kau tidak ingin membalas dendam atas kemauanmu sendiri, aku bisa membantumu. Aku punya berbagai macam cara untuk membuatmu patuh melakukan apa yang aku katakan. Saat kita sampai di utara, tanyakan pada Qian Yuan apa itu summoner di antara manusia. Shen Yanxiao menatap naga emas kecil itu dengan dingin dan berjalan menuju Vermilion Bird untuk duduk. Dia takut jika dia berbicara dengan si idiot itu lagi, dia tidak akan mampu mengendalikannya dengan kutukannya. Naga emas kecil itu tidak bisa mati. Para naga telah berkorban begitu banyak untuknya. Dia tidak punya hak untuk mengakhiri hidupnya. Ia harus terus hidup. Bahkan di neraka, ia tidak bisa menyerah. Karena hidupnya bukan miliknya. Naga emas kecil itu menatap punggung Shen Yanxiao dengan linglung sementara air mata mengalir di matanya. Aduh, Yang Xi menghela napas dan memeluk naga emas kecil yang ketakutan itu di tangannya sebelum dia duduk. Dia jarang melihat Shen Yanxiao marah. Hanya jika rekan-rekannya diancam, dia akan marah. Kalau tidak, dia biasanya akan tersenyum seolah-olah dia tidak punya emosi. Dia melakukan ini demi kebaikanmu sendiri. Jangan marah padanya. Yang Xi tidak tahan melihat naga emas kecil itu gemetar seperti burung puyuh. Karena energi iblis di tubuhnya, naga emas kecil itu telah kehilangan kekuatan yang seharusnya dimiliki naga emas bersayap 8. Bahkan pikirannya mirip dengan anak-anak. Pikirannya sederhana, jadi dia merasa bahwa semuanya akan berakhir selama dia mati. Namun, dia tidak menyangka bahwa beban di pundaknya telah melampaui imajinasinya.